Poin yang ketujuh. Wa minas sunanil lati yanbaghi lil muslim al amalu biha sunnatut tahnik. Di antara sunnah yang mesti dilakukan, mesti beramal seorang muslim dengannya, yaitu sunnah mentahnik. Apa mentahnik itu? Mentahnik itu adalah antam bagal tamra. Jadi engkau mengunyah kurma summa tulikuhu bihankil sabi, kemudian engkau mengusapnya atau memasukkannya ke bagian dalam mulutnya, ini bagian langit-langit dari bayi tersebut, tidak khilifamihi, di dalam mulutnya dikunyah, kemudian dimasukkan, dalkan, diusapkan ke langit-langit. Ini namanya mentahnik. Abu Musa meriwayatkan, beliau mengatakan, "Wulidali gulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamratin wa da'alahu bil barakati." Kata Abu Musa, aku diberikan anak, dilahirkan untukku anak, aku datang dengan membawa anak bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai anak tersebut Ibrahim. Lantas beliau mentahniknya dengan kurma dan mendoakan kepada bayi tersebut dengan keberkahan. Ini riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mentahnik bayinya. Asma binti Abi Bakar juga meriwayatkan ketika dilahirkan Abdullah bin Zubair. Taqul, beliau mengatakan, ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membawa Abdullah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wada'tuhu fi hijrihi. Lantas aku letakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa da'a bi tamratin famadaghaha. Lantas beliau meminta kurma, kemudian beliau meminta kurma, lantas beliau mengunyahnya. Summa tafala fi fihi, kemudian beliau meludahi di mulut bayi Abdullah ini, bayi dari Asma bin Abi Bakar ini. Fakana awwalu syai'in dakhala jawfahu riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, sesuatu yang masuk kepada rongga perutnya, rongga mulutnya adalah ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya. Jadi ini keberkahan, keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak bisa dikiaskan kepada orang-orang saleh atau para ulama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat pun tidak. Jadi tidak bisa mengikuti, ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma da'alahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepadanya, wa baraka alaihi, dan memberikan doa keberkahan atasnya. Wa tahniku yakunu aqbul wiladah. Tahnik itu biasanya dilakukan, keadaannya dilakukan setelah kelahiran. Lahir langsung ditahnik. Artinya belum dimasuki nutrisi apapun, hatta air susu ibunya. Wa yuradu bihi ayyatamaranal maulud alal akli. Yang dimaksud dengan tahnik itu supaya bayi yang dilahirkan itu
terlatih untuk makan. Jadi sudah biasa, sudah siap. Wa yaqwi alaihi, dan kuat untuk nanti memakan makanan. Apa bahan mentahanik itu? Ya, dengan apa? Berkata Ibnu Hajar, wa aulahu at-tamru. Yang paling utamanya adalah tamar, yaitu kurma kering, kurma yang sudah tua. Fa illam yatayassar farotob. Jika tidak mudah mendapatkannya, maka rotob, kurma muda. Di kita kebalikan, kurma muda lebih sulit, ya, dan lebih mahal. Ya. Wa illa, jika tidak juga, kurma tua tidak ada, kurma muda tidak ada. Wa illa, jika tidak, fasyai'un hulwun, maka sesuatu yang manis, ya, apa aja yang manis, gula atau apa, permen mungkin. Wa asalun nahli aula min ghairihi, sedangkan madu lebah itu lebih utama dari yang lainnya, dari perkara-perkara yang manis lainnya, ya. Jadi dengan madu pun boleh, ya, dengan madu pun boleh. Di antara dalil pensyariatannya tahnik ketika melahirkan dan disunahkan melakukannya untuk bayi yang dilahirkan, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana ibnu li Abi Talhah, kana ibnu li Abi Talhah yashtaki. Anak Abu Talhah, ya, dulu anak Abu Talhah itu sakit. Fa kharaja Abu Talhah, Abu Talhah keluar, ya, keluar dari rumahnya. Apakah mencari obat? Apakah kewajiban untuk mencari nafkah? Faqubidhas sabiyyu, lantas bayi tersebut meninggal setelah Abu Talhah keluar dari rumahnya. Ini istrinya Abu Talhah ini adalah Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu janda, ya, mempunyai anak Anas. Dulu suaminya Malik, ya, maka Anas bin Malik menikah dengan Abu Talhah. Falamma raja Abu Talhah, ketika Abu Talhah kembali ke rumahnya, qala Abu Talhah mengatakan, ma fa'ala ibni, apa yang dilakukan oleh anakku gimana sekarang, gitu ya. Qalat Ummu Sulaim menjawab, huwa askanu makana, dia lebih tenang dari sebelumnya. Ini kinayah, ini tidak berbohong, tapi juga ini juga kurang jujur. Maksudnya, kalau dikatakan bahwasanya ini dikatakan bohong, tidak juga, karena memang bayi itu lebih tenang kalau sudah meninggal itu dari sebelumnya. Kalau lagi sakit gimana? Ya, nangis mungkin seperti yang kita dengar bayi sekarang ini. Ya, nangis cecarewetan. Kan tenangnya. Kitanya juga nggak tenang. Yang mengisi kajian nggak bakal tenang. Ingat kabudak, gitu ya. Maka dikatakan dia lebih tenang dari sebelumnya. Maksudnya sudah meninggal. Dan Masya Allah, Ummu Sulaim itu ketika meninggal bayinya, itu beliau mengurusnya, beliau menselatkannya, beliau juga menguburkannya. Datang suaminya, kalau istri-istri zaman sekarang datang Pak Salaki, aduh, si dede itu nggak semawat badannya gitunya, baru digabru gitunya, ngegenggui. Tapi Ummu Sulaim tegar. Jadi meninggal, dimandikan, dibereskan seperti itu. Datang suaminya, gimana anak? Lebih tenang dari sebelumnya. Tegar, ini wanita yang tegar.
ya, istri yang tegar. Ini adalah pelajaran bagi ibu-ibu nih ya. Jadi datang suami itu jangan dikasih suatu masalah ya. Capek kerja di kantornya, di lapaknya udah jualan atau di lapangannya, capek sekali mereka itu. Pas datang, Abi ini itu, alah keboro-boro itu ya. Ini segala macam. Ini pengen mengeluarkan segala problema di rumahnya. Suami datang juga membawa permasalahan, yang tenang datang ke rumahnya. Maka apa yang timbul? Maka suami akan marah. Ping atuh karek oge datang, ngus ngomong, terjadilah perang Bratayuda kan seperti itu. Ya, jadi lihat Ummu Sulaim, ibu-ibu, Ummu Sulaim gimana? Ya, ketika ditanya padahal mah sedih, ya teh pasti sedih. Mana ada seorang ibu yang tidak sedih ditinggal oleh anaknya, sedih, tapi dibereskan. Ya. Faqarrabat ilaihil asya fata'asya. Ummu Sulaim bukan sampai di sana, beliau itu memasak masakan yang enak-enak kemudian dihidangkan kepada suaminya Abu Talhah. Ya, Abu Talhah. Jadi yang mesti dilakukan adalah song caina, song makanannya kalau datang suami itu, bukan song permasalahan, bukan. Jadi apa? Dijamu dengan makanan enak. Ya, Fata Asya. Lantas Abu Talhah menikmati makanan tersebut. Dikatakan bahwasanya di riwayat yang lain, Ummu Sulaim itu berdandan dengan dandanan yang luar biasa, yang lebih cantik dari sebelumnya. Ya, yang lebih cantik dari sebelumnya. Bukan ketinggali cari nuwa curi gitunya, bukan. Tapi malah mempercantik dirinya, berdandan, menghiasi dirinya dan lebih cantik dari sebelumnya. Setelah makan, melihat kecantikan istri gimana? Ya, kan ini masuk energi nih, ya. Lihat istri yang cantik, maka summa asoba minha, kemudian digauli lah istrinya tersebut, ya. Setelah makan, bergaullah mereka. Dan Ummu Sulaim melayani dengan sebaik-baiknya. Falamma farogo, setelah beres, ya, bergaul, berjima, qalat waris sabiyya, mengabarkan bahwasanya Ummu Sulaim tentang anaknya sudah dikuburkan, sudah meninggal. Di riwayat lain Ummu Sulaim mengatakan setelah beres bergaul, ya, berhubungan badan, ya, dan terpuaskan Abu Talhah itu udah beres. Ummu Sulaim mengatakan, bagaimana pendapatmu bila seseorang itu meminjamkan keluarganya kepada kita, kemudian dia mau mengambilnya kembali, tidak bolehkah kita memberikannya? Kiasan lagi. Apakah kita tidak boleh memberikannya? Ya, apakah tidak boleh menahannya? Kata Abu Talhah, tentu saja tidak. Ini pembukaan muqaddimah, kata-kata yang bagus. Nah, setelah itu anak kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Bagaimana Abu Talhah dengan kata-kata tersebut? Ya. Apakah marah? Tetap marah, namanya laki-laki. Padahal sudah dijamu, diberikan jamuan lain yang lebih istimewa, udah terpuaskan, tetap marah, ya. Apalagi kalau diawali dengan tentang kematian anaknya, ya. Apakah kau beritahukan, kata Abu Talhah, apakah kau beritahukan tentang kematian anakku itu setelah aku ini berlumuran dengan janabah? Sengaja kamu itu, ya, gitu ya. Sengaja dikasih makan dulu, saya itu dibikin puas dulu dan sebagainya, baru ini. Tetap kesal Abu Talhah tersebut.
Falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Tatkala paginya Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan hal ini. Ya, tentang apa yang terjadi berikut kekesalannya. Ya. Faqala rostum al-lailata, apakah kalian malam tadi menjadi pengantin baru? Ya, maksudnya berhubungan. Qala jawab Abu Talhah, na'am. Qala kata Rasul, Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkahilah bagi keduanya pada malam keduanya. Fawaladat gulaman, dari hasil jima itu, ya, maka hamil dan melahirkan seorang bayi. Fa'atatin nabiyya, maka Nabi datang lagi Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arsalat ma'hu bitamratin, dan mengirimkan bersama bayi tersebut kurma, beberapa kurma. Fa akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengambilnya. Ama'ahu syai'un, apakah kamu mempunyai sesuatu? Qalu, mereka mengatakan, na'am ya, tamarat, itu kurma. Fa akhadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengambilnya. Fama bagoha, kemudian mengunyahnya kurma tersebut. Summa akhada min fihi faja'alaha fi fisabiyyi, kemudian mengambil kunyahan dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkannya di mulut bayi tersebut. Ya, wahanakahu bihi, kemudian mentahniknya, begini teh, mengapa itu? Mengoleskan di mulutnya, di langit lakinya, itu cara mentahnik. Wasamahu Abdullah, dan menamainya dengan nama Abdullah. Ini riwayat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali mentahnik, ya, mentahnik. Imam An-Nawawi mengatakan rahimahullah, ittafaqal ulama ala istihbabi tahnik al-maulud inda wiladatihi. Para ulama telah sepakat atas disunahkannya tahnik bayi yang dilahirkan ketika dilahirkannya, ya, tentang mentahnik ini, ya. Memang sebagian pada prakteknya, maka saya lebih cenderung mentahnik. Kadang entah salah mentahnik atau si bayi kadang ada terluka gitu, ya, mungkin masih si kurmanya masih keras dan sebagainya. Maka mungkin dengan pernah saya laksanakan juga dengan sari kurma, kan ini kurma ya, sari kurma ini begitukan, cuman tidak ada tidak ada faidah dari air liur dari bapaknya gitu, ya, seperti itu. Tapi tadi dikatakan bahwasanya tahnik itu bisa dengan sesuatu yang manis atau madu, ya, atau madu. Ini tentang mentahnik. Itu poin yang ketujuh, tentang sunahnya tahnik kepada bayi yang baru dia lahirkan.